Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast kita kali ini, yaitu podcast Balapan Belajar Asik Soal Perpajakan. Perkenalkan, nama saya adalah Alfandi Fatkur Rahman atau biasa dipanggil dengan Alfandi. Saya adalah penyuluh di Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kali ini dalam acara podcast kali ini kita ditemani dengan Mas siapa? Ya, saya Yanto Dwi Chandradi, biasa dipanggil Chandra. Mas Chandra ya, penyuluh di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ya. Baik. Ya. Mas Chandra, kalau kemarin kan sudah dibahas dengan penyuluh sebelumnya, ya, dengan Mas Randy, kita membahas mengenai masalah layanan, mengenai masalah registrasi dan aktivasi. Ya. Kalau kali ini kita akan bahas apa, Mas Chandra? Kalau untuk episode kali ini kita akan bahas tentang layanan administrasi. Kawan administrasi. Pajak ya. Baik, kawan pajak. Untuk yang akan dibahas adalah layanan administrasi. Layanan administrasi itu apa sih, Mas Chandra? Ya, jadi kalau secara intinya layanan administrasi itu meliputi pelayanan penerimaan pemberitahuan, kemudian pengurusan permohonan dari wajib pajak atau bukan wajib pajak untuk penerbitan produk hukum atau penerimaan laporan produk pelayanan administrasi. Jadi bahasa gampangnya untuk penyampaian permohonan melalui Kortex gitu, jadi kawan pajak. Jadi kalau dulu sebelum Kortex kan kawan pajak mau ngajuin permohonan apapun itu kan disampaikan melalui TPT atau DJP online. Kalau sekarang di Kortex ini melalui menu layanan administrasi, Mas. Baik. Gitu. Jadi lebih ke online ya, Mas ya? Bukan lagi sekali kita datang ke KPP tapi dengan online menggunakan Kortex seperti itu ya. Baik. Dalam layanan dengan Kortex ini untuk prosesnya bagaimana? Apakah kita proses secara online semuanya dengan otomatis by system karena kan kita menggunakan Kortex ya, atau tetap ada fungsi petugas di dalamnya? Ya, jadi untuk yang saat ini udah ada di Kortex di layanan administrasi itu sebagian besar layanan administrasinya sudah diproses secara otomatis. Jadi by system. Tapi nggak semua juga, jadi masih ada sebagian kecil layanan itu yang akan diselesaikan melalui proses back office petugas pajak juga gitu, Mas. Jadi untuk kedepannya mungkin ini kan Kortex juga untuk di tahun pertama ini, Mas. Untuk kedepannya mungkin semua sudah melalui online. Cuman sekarang sebagian besar itu udah bisa diajukan secara online. Nah, nanti untuk setiap permohonan itu outputnya atau produk hukumnya itu nanti akan disampaikan melalui email atau disematkan di akun wajib pajak masing-masing. Baik. Gitu, Mas. Oke, jadi intinya bahwa kalau kita mengajukan permohonan di layanan administrasi, ini sebagian besarnya sudah otomatis seperti itu ya. Online, tapi untuk beberapa case yang memang tidak bisa secara otomatis, itu akan diproses secara back office oleh petugasnya ya. Dan untuk outputnya sendiri semuanya sudah online ya, Mas ya. Disampaikan lewat ke mana? Ke akun wajib pajaknya ataupun lewat email. Jadi kawan pajak perlu diketahui untuk data-data yang kawan pajak ajukan permohonan tadi semuanya sudah masuk ke akun wajib pajak ya, dan juga di email yang sudah terdaftar. Baik, kita akan bahas ke hal selanjutnya, Mas Chandra. Kalau untuk tadi kan kita sudah bahas mengenai layanannya ya, artinya apa, bagaimana prosesnya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk bisa mengajukan caranya untuk bisa mengajukan di layanan administrasi ini? Menunya memilih apa saja agar kita bisa masuk ke menu layanan administrasi seperti itu. Jadi layanan administrasi ini itu kan salah satu menu di akun Kortex kawan pajak ya. Jadi otomatis kalau mau mengaksesnya kawan pajak ya tetap harus login dulu ke akun Kortexnya. Jadi kita nyambung nih ke yang bahasan sebelumnya, registrasi dan aktivasi. Jadi apa namanya, kawan pajak kayak misalnya mau mengajukan permohonan tapi belum melakukan registrasi atau aktivasi akun Kortex-nya, ya lakukan dulu registrasi dan aktivasi akun Kortex-nya. Nanti alamatnya nanti bisa kawan pajak cek di https://kortex.djp.pajak.go.id atau googling aja, nanti cari Kortex, nanti biasanya alamat itu yang udah di yang paling atas. Kemudian isikan username, password, kemudian ada captcha kalau nggak salah ya. Kemudian nanti di situ nanti kawan pajak ada di menu paling atas itu di sebelah agak kanan itu ada layanan administrasi. Nah di situ tinggal diklik aja. Nanti di situ layanan administrasi tadi untuk kawan pajak mengajukan permohonan apa yang
terkait apa yang sedang akan disampaikan. Oke. Nah, satu lagi mungkin untuk orang pribadi mungkin langsung masuk ke akun Cortex-nya masing-masing tadi. Tapi kalau misalnya kawan pajak terkait dengan badan usaha, otomatis nanti masuknya menggunakan akun PIC-nya, baru impersonate ke badan gitu. Ini yang perlu diingat ya, karena banyak sekali yang belum kasus yang terjadi yang bersangkutan merasa sudah mengajukan permohonan layanan administrasi, ternyata menyangkutnya ke orang pribadi ya, rata-rata seperti itu ya, karena lupa melakukan impersonate seperti itu. Jadi kawan pajak silakan apabila memang mengajukan untuk wajib pajak badan, maka pastikan melakukan impersonate dulu baru mengajukan permohonan layanan administrasi seperti itu ya. Baik, untuk tadi kan sudah kita masuk ya dari login, masukkan username, password, captcha, kemudian masuk dan kita akan ada dashboard layanan administrasi. Di dalam layanan administrasi ini ada menu apa saja yang muncul di sana? Jadi nanti setelah kan pajak klik tadi menu layanan administrasi, nanti diklik di situ nanti ada sub menu lagi 5. Ada 5 sub menu lagi di situ yang mulai dari pertama buat permohonannya. Jadi kan pajak kalau misalnya mau mengajukan permohonan apapun tadi, di situ tinggal diklik buat permohonannya. Terus kemudian menu di bawahnya lagi ada permohonan yang belum disampaikan. Jadi siapa tahu kawan pajak pada saat mengajukan sudah menginput data atau sudah mau melakukan proses permohonan tapi belum selesai. Jadi belum tersampaikan. Jadi di situ nanti masuk ke permohonan yang belum disampaikan tadi. Kemudian permohonan yang sedang diproses. Jadi misalnya sudah disubmit tapi ternyata ada yang harus dilakukan proses klarifikasi oleh petugas pajak tadi, Mas. Itu nanti di situ ada di menu permohonan yang sedang diproses. Jadi yang udah disubmit tapi masih proses, di situ bisa dicek di situ. Kemudian permohonan yang telah selesai di menu keempat yang di bawahnya, itu apabila permohonan-permohonan yang udah diajukan, udah selesai, udah ada hasilnya, semua ada di situ. Dan yang terakhir, daftar fasilitas saya. Jadi menampilkan dokumen fasilitas perpajakan yang telah dimiliki wajib pajak, kayak misalnya udah pernah mengajukan SKF, berlaku sampai kapan, di situ ada dokumennya. Ada mengajukan permohonan SKB, misalnya SKB berlaku sampai kapan, di situ semua dokumen itu nanti tersedia, Mas, gitu. Oke, baik. Jadi ada 5 menu ya, dan 5 menunya ini semua sifatnya real time ya berarti di sini ya, Mas ya. Jadi ketika kita mengajukan permohonan, ketika permohonannya sedang diproses pun akan kelihatan ya di akun kita ya. Muncul. Kemudian ketika sudah selesai, apakah prosesnya diterima atau ditolak pun otomatis langsung muncul juga di sana ya. Dan untuk produk-produknya sendiri sudah online ya, Mas Chandra ya. Jadi kita nggak perlu lagi menyimpan data hilang atau gimana seperti itu ya. Jadi semuanya nanti ada datanya di situ. Ada historinya ya. Jadi sebenarnya lebih mempermudah lagi ya kalau untuk Cortex untuk layanan administrasi ya. Oke, baik. Jadi kawan pajak perlu diingat bahwa untuk layanan-layanan tadi semuanya sifatnya real time. Jadi kawan pajak bisa men-trace ya atau melihat sampai sejauh mana untuk proses permohonan layanan administrasi tadi. Baik, setelah tadi kan kita mengajukan layanan administrasi di Cortex-nya ya. Kemudian cara pengajuannya bagaimana, Mas Chandra? Cara pengajuan tadi di 5 submenu tadi, misalnya akan pajak mau mengajukan yang misalnya mau mengajukan SKF misalnya. Itu ya di menu layanan administrasi tadi tinggal diklik, nanti di submenu yang paling atas. Itu tadi buat permohonan layanan administrasi, tinggal diklik aja. Nanti di sebelah kirinya itu ada banyak menu-menu mulai dari AS01 sampai AS09, tinggal dicari aja di situ, searching bisa misalnya surat keterangan fiskal gitu aja, nanti akan muncul, tinggal dipilih, kemudian pilih menu jenis layanan tadi untuk menampilkan kategori sublayanannya. Jadi tinggal dipilih permohonan apa yang mau diajukan, nanti di situ tinggal diminta apa, udah tinggal dilanjutkan aja gitu, Mas. Oke, jadi dari kita klik dari tadi kan keluar dashboard dashboard layanan administrasi, kita klik layanan administrasi ada 5 menu ya tadi ya. Submenu kita pilih buat permohonan, dari buat permohonan nanti akan muncul lagi menu jenis permohonan apa aja yang mau diajukan. Tadi dari AS01 sampai AS39 ya. Seperti itu ya. Dari kita klik misalnya klik AS01 nanti ada lagi kategorinya seperti apa, seperti itu ya. Dari kategori yang muncul tadi baru kita klik, baru diproses selanjutnya seperti itu ya. Mungkin akan kita bahas di
nanti pertemuan berikutnya ya mengenai itu nanti tata caranya ya sendiri ya. Oke, karena kalau siap. dibahas semua langsung di sini per jenis menu layanannya nggak akan selesai. Nggak selesai. Satu hari nggak selesai ya. Iya, baik. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai tata cara pengajuannya ya. Kemudian setelah kita klik tadi kan Mas Chandra jelasin bahwa ada menu-menu yang muncul dari permohonan tadi. Bisa dijelaskan Mas Chandra menu apa saja yang bisa kita akses atau yang sering kita gunakan? Itu apa saja dan di submenunya isinya apa saja seperti itu? Iya. Jadi ini mungkin gambaran secara umumnya aja ya kawan pajak. Jadi tadi bahasa gampangnya sekarang di Cortex itu mengajukan permohonannya itu gimana? Nah, di sini diajukan permohonan di Cortex ini melalui layanan administrasi. Kemudian di layanan administrasi ini nanti akan banyak pilihan tadi yang disampaikan Mas ya. Jadi menu mulai dari AS01 sampai AS39 tadi apa aja permohonannya di situ bisa di searching atau di pajak buka satu-satu. Jadi contohnya misalnya di AS01 itu ada KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Ada SKF yang seringnya digunakan itu misalnya kan pajak ada yang akan melakukan impor itu kan biasanya di bea cukai status KSWP atau SKF-nya itu kan ditanyakan atau ada yang pengadaan barang itu kan mengajukannya lewat situ. Kemudian ada yang sering lagi terkait validasi PHTB Mas ya, itu bisa diajukan di menu AS01 tadi. Di situ nanti ada sebelah kanannya ada submenunya lagi. Kemudian yang paling banyak lagi itu apa ya, terkait SKD. SKD itu surat keterangan domisili. Itu kalau misalkan pajak transaksi dengan pihak WP luar negeri Mas ya. Kemudian untuk yang saat ini mungkin pemberitahuan penggunaan NPPN itu udah nggak ini Mas ya. Jadi itu nanti untuk yang kawan pajak yang mau mengajukan untuk tahun berikutnya itu biar tahu ada di situ. Di AS04 ya. Benar itu untuk penggunaan NPPN ya di sini norma ya. Jadi apakah ingin menggunakan norma atau ingin tetap menggunakan pembukuan seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang sering Mas ya. Itu pengajuan suket PP suket UMKM itu Mas. PP 55 tahun 2022. Iya, itu diajukannya lewat situ juga, tinggal dicari kawan pajak ya. Kemudian pengurangan angsuran 25 ada juga. Kemudian terkait pengajuan SKB mungkin SKB PPH 21, SKB PPH 22, 23 atau SKB PPN juga semua ada di menu layanan administrasi tadi. Kalau untuk SKB PPN bisa untuk saat ini diajukan masih tetap lewat ini Mas ya. Tetap dari menu Cortex ada di menu di AS34 sampai dengan AS39 itu untuk PPN. Mungkin pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak juga diajukan, ada menu di situ sampai ke pelaporan realisasi investasi. Itu juga ada di menu layanan administrasi. Jadi semuanya ada di menu layanan administrasi kecuali kayak misalnya untuk kalau yang sering juga itu kan pemindah bukuan. Kalau pemindah bukuan ini nggak di sini tapi di menu pembayaran itu nanti beda lagi untuk bahasannya gitu. Ini yang paling sering aja Mas. Jadi ini secara umum gambarannya di situ. Jadi kawan pajak kalau mengajukan permohonan sekarang melalui Cortex itu ada layanannya di menu layanan administrasi tadi gitu. Oh iya, di sini juga ada menu untuk menanggapi SP2DK juga ya? Iya benar. Jadi kalau ada SP2DK, ada SP2DK mau menanggapi, ada juga menunya di situ nanti di AS26 ya Mas kalau nggak salah. Ya AS29. AS29. Nah, itu nanti ada jawaban misalnya kawan pajak dapat SP2DK yang disampaikan juga. SP2DK kan sekarang lewat ada di Cortex juga. Jadi nanti ditanggapinya lewat layanan administrasi ini juga. Jadi jawabannya itu misalnya ada, tapi kalau misalnya untuk pengajuan permohonan lain diajukan dari situ semua ada. Jadi kan pajak nggak usah bingung karena mungkin saat ini banyak kan pajak tuh yang bingung sekarang mau ngajuin permohonannya gimana. Terus kadang kalau manual udah jauh-jauh ke KPP ternyata nanti harusnya lewat Cortex itu kan takutnya. Jadi kayak sekarang itu kawan pajak untuk mencari cara pengajuannya gimana langsung aja ke menu layanan administrasi ini tadi di Cortex itu. Jadi semuanya sekarang
sudah bisa online. Gitu. Baik, jadi mulai dari menu semua layanan ya, Iya, sebanyak 37 tadi ya, 37 layanan itu semuanya di Kortek. Dari 37 layanan tadi ada sub-sub menu lagi ya, Iya, Mas Chandra ya. Jadi mungkin lebih dari 50 ya layanannya yang semua sudah sifatnya online ya. Oke, baik. Jadi mulai dari SKF sampai dengan tanggapan SP2DK semuanya ada di Kortek. Ya, jadi kawan pajak tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor ya, misalnya kan kantornya kan jauh atau mungkin macet, antrian biasanya, antri juga, waktunya mepet. Nah, itu silakan kawan pajak bisa mengajukan secara online di layanan administrasi ya di Kortek ya. Baik. Tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa ini semuanya sifatnya online ya Mas Chandra ya untuk pengajuan permohonan ini. Apakah pengajuan ini semuanya tetap harus kita sampaikan secara online atau tetap bisa kita ajukan ke KPP? Atau mungkin ada cara lain pengajuannya seperti itu? Jadi untuk pengajuan permohonan ini kan diutamakan tadi secara online Mas ya, karena sekarang juga sistem juga udah ada di Kortex itu. Cuman untuk layanan unggulan tetap disediakan, layanan unggulan DJP ini tetap menyediakan 3C Mas ya. Jadi klik, call, counter. Jadi untuk klik online ini lewat website. Jadi diajukan lewat Kortex ini tadi. Klik kemudian call kawan pajak bisa melakukan telepon ke Krim Pajak atau chat di pajak.go.id. Ini kayak contohnya misalnya kalau yang dulu sih pengajuan non efektif, perubahan data alamat, perubahan data wajib pajak itu bisa ya secara call lewat ya. Call. Dan untuk yang terakhir lewat counter. Jadi pengajuan counter maksudnya permohonan KPP diajukan secara manual ke KPP, namun bisa diajukan di KPP mana saja gitu. Oh, jadi sekarang nggak harus ke KPP terdaftar seperti itu yang ya? untuk di Kortex ini bisa di KPP terdekat. Gitu. Jadi kawan pajak tetap walaupun semua sudah diarahkan ke online semua, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin kawan pajak misalnya mungkin juga bingung, itu bisa datang aja ke KPP terdekat. Gitu. Siap. Baik, jadi tetap kawan pajak bisa mengajukan secara manual ke KPP ya, dan tadi sudah dijelaskan menggunakan 3C ya, seperti itu. Baik, karena sudah kita bahas semuanya dari A sampai dengan Z mengenai layanan administrasi, mungkin kedepannya kita akan bahas mengenai detailnya ya, menu-menunya apa saja ya. Kulitnya dulu ini kita gambaran umum biar kawan pajak tahu caranya bagaimana mengaksesnya, menunya apa saja, dan layanan yang diberikan apa saja seperti itu ya. Baik. Nanti kedepannya kita akan jelaskan secara rinci dari per menunya ya, bagaimana cara mengaksesnya, hasilnya apa, prosesnya bagaimana seperti itu, dan syarat-syaratnya apa ya seperti itu ya. Baik kawan pajak, terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Tak terasa ya Mas Chandra ya, potensi kita sudah berakhir dan kita akan pamit ya, undur diri. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.